Ibu Tri Risma hari ini saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju dan sebelumnya sukses menjadi Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Bu Risma, begitu sapaan akrabnya oleh masyarakat, menjadi salah satu tokoh ikonik dan kebanggaan arek-arek Surabaya. Beliau merupakan alumni dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan arsitektur. Dan di masa kepemimpinannya, beliau berhasil mengubah image kota Surabaya yang kotor dan kumuh menjadi kota bersih dengan penataan kota yang indah. Beliau juga dikenal sebagai pejuang kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin saat tindakan beliau yang sempat viral adalah melakukan sidak pembuatan IKTP di Surabaya yang dulu memakan waktu hingga 4 hari kerja. Beliau marah atas kinerja kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya karena alur birokrasinya yang berbelit-belit. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini bobrok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Kamu kan terima datanya itu dari DKP. Sistem informasi yang ada tidak memberikan value untuk masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah efisiensi birokrasi. Tindakan lain beliau yang juga mendapat perhatian dari masyarakat adalah saat terjadi banjir di Surabaya. Beliau secara langsung turun untuk memeriksa dan ikut membersihkan saluran air yang tersumbat dan berhasil membuat banjir surut hanya dalam waktu 3 jam saja. Dan atas hal tersebut tentunya warga Surabaya sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kota Surabaya, khususnya Ibu Risma dalam hal penanganan banjir. Sedikit contoh yang tadi disebutkan tadi menjadi contoh bahwa beliau adalah contoh aparatur sipil yang sangat mengedepankan dan berorientasi pada pelayanan. Indonesia mempunyai seorang tokoh yang dikenal karena kejujuran dan kesederhanaannya. Dia adalah Baharudin Lopa. Baharudin Lopa lahir di Balanipa, Polewali Mandar pada 27 Agustus tahun 1935. Pada usia 25 tahun, Baharudin Lopa sudah menjadi bupati di Majene, Sulawesi Selatan. Ketika itu, ia berhasil menyelesaikan berbagai macam kasus hukum yang terjadi di Majene. Salah satunya adalah saat ia gigih menentang Andi Sele, Komandan Batalion 710 yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan. Sejak 1982, Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan. Begitu diangkat sebagai Kajati Sulawesi Selatan, Lopa membuat pengumuman di surat kabar. Ia meminta masyarakat atau siapapun tidak memberi sogokan kepada anak buahnya. Dengan keberaniannya, Lopa kemudian menyeret seorang pengusaha besar, Tony Gozal alias God Yongki, ke pengadilan dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi 2 miliar rupiah. Padahal, sebelumnya, Tony dikenal sebagai orang yang kebal hukum karena hubungannya dengan pusat sangat erat. Namun bagi Lopa, tak seorang pun yang kebal hukum. Keberhasilannya itu membuat pola yang diterapkannya dijadikan model operasi oleh para jaksa di seluruh Indonesia. Tokoh inspiratif selanjutnya adalah tokoh yang memiliki nilai adaptif. Merupakan definisi dari terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Memiliki 3 kata kunci. Pertama, inovasi. Kedua, antusias terhadap perubahan. Dan ketiga, proaktif. Marilah kita simak video berikut ini. Pernahkah Anda melihat pengendara berseragam seperti ini? Mereka adalah Gojek. Tahukah Anda siapa founder Gojek? Ya, Nadiem Makarim. Marilah kita bahas sosok ini. Memulai pendidikan di Jakarta dan lulus SMA di Singapura. Ia kemudian melanjutkan pendidikan dengan jurusan International Relations di Brown University Amerika dan melanjutkan studi di Harvard Business School dengan menyandang Master Business of Administration.
Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di salah satu konsultan ternama di Jakarta selama 3 tahun. Kemudian menjadi co-founder Zalora Indonesia dan menjadi Chief Innovation Kartuku. Dan puncaknya mendirikan Gojek pada tahun 2011. Saya tidak betah kerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Alasan itulah yang membuat Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Dia membangun Gojek dengan bekal pengalaman dan entrepreneurship. Dengan kerja keras dan pantang menyerah, dia membuat Gojek sampai sebesar ini sekarang. Awalnya, Gojek berdiri hanya memimpin 20 orang. Sekarang dia telah memiliki SDM sebesar 10.000 orang lebih dengan jangkau seluruh Indonesia.